Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suaryo Abdul Nuryaman. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Putra Sukabumi dan saya mengambil jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul konsep perancangan. Untuk konsep perancangan, definisi dari perancangan mesin adalah pembuatan mesin baru yang lebih baik dalam menyempurnakan sebelumnya. Pernyataan mesin baru yang lebih baik menggambarkan mesin yang memiliki nilai lebih ekonomis dalam keseluruhan biaya produksi dan operasionalnya. Proses perencanaannya membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Tentunya harus dilahirkan ide baru berupa penggambaran dari yang telah ada dengan melakukan studi dan pemikiran. Ide baru yang diperoleh kemudian dipelajari untuk memperoleh keberhasilan dengan komersialnya yang dijabarkan dalam untuk gambar rancangan. Dalam melakukan rancangan gambar, harus diperhatikan ketersediaan sumber daya dalam bentuk finansial, manusia, dan bahan yang diperlukan agar ide baru berhasil diselesaikan menjadi kenyataan yang sebenarnya. Dalam mendesain sebuah komponen elemen mesin, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan pemahaman yang baik dari banyak bidang ilmu, diantaranya seperti matematika, mekanika, teknik, kekuatan bahan, rancangan teori, mesin, proses bengkel dan menggambar teknik. Kata rancangan diambil dari hasil terjemah kata desain dalam bahasa Inggris, sedangkan perancangan diterjemahkan dari kata designing dalam bahasa Inggris yang artinya pendesainan atau pembuat desain. Dengan demikian, konsep perancangan bisa disebut konsep pendesainan atau konsep pembuatan desain yang wujudnya berupa konsep tertulis atau verbal, sedangkan pelaksanaan pendesainan atau pembuatan desain berikut disebut visualisasi desain. Keterampilan yang dibutuhkan dalam sebuah konsep perancangan meliputi beberapa hal, antara lain: 1. Konsep pembuatan sketsa, gambar teknis dan perancangan dengan komputer. 2. Sifat-sifat karakter material. 3. Konsep pembebanan dan gaya. 4. Konsep mekanisasi. 5. Konsep penggerakan. 6. Konsep perencanaan fabrikasi. 7. Pengujian rancangan. 8. Konsep power and control. Tujuan akhir dari perancangan adalah untuk menghasilkan produksi yang bermanfaat, yang memenuhi kebutuhan konsumen, dan pembuatan cukup aman, efisien, andal, ekonomis, dan praktis, baik itu produk baru maupun produk modifikasi dan produk pengembangan. Perencanaan dalam elemen mesin merupakan perancangan yang sifatnya mekanis, yaitu bisa disebut juga dengan proses perancangan dan atau pemeliharaan komponen-komponen mekanis dan menggabungkan keduanya secara bersamaan untuk mencapai fungsi yang diharapkan. Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan elemen-elemen mesin harus digabungkan dengan perencanaan mekanis yang lebih besar. Contohnya, dalam perencanaan penurunan kecepatan untuk traktor kecil, untuk mencapai reduksi kecepatan, dalam hal ini dibutuhkan sebuah keputusan untuk merancang penurunan kecepatan roda gigi lurus dengan reduksi ganda. Kita menetapkan 4 roda gigi, 3 poros, 6 bantalan, dan sebuah rumah mesin ralat dan semua rumah mesin untuk tempat elemen-elemen tinggal dalam hubungan yang tepat satu sama lain. Klasifikasi perancangan mesin. Perancangan mesin dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Perancangan adaptif.
Dalam banyak kasus pekerjaan desainer berkaitan dengan adaptasi desain yang ada. Jenis desain tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus dan dapat dicoba oleh perancang pelatihan teknis biasa. Perancangan hanya membuat sedikit perubahan atau modifikasi pada desain produk yang sudah ada. Yang kedua, perencanaan pengembangan atau development design. Jenis desain ini membutuhkan pelatihan ilmiah dan kemampuan desain yang cukup untuk memodifikasi desain yang ada menjadi ide baru dengan mengadopsi bahan baru atau metode pembuatan yang berbeda. Di dalam hal ini, meskipun perancangan memulai dari desain yang sudah ada, tetapi produk akhir mungkin sangat berbeda dari produk aslinya. Yang ketiga, perancangan baru. Jenis desain ini membutuhkan banyak penelitian, kemampuan teknis, dan pemikiran kreatif. Hanya para desainer yang memiliki kualitas pribadi dengan tatanan yang cukup tinggi yang dapat mengerjakan desain baru. Perancangan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada metode yang digunakan, di antaranya 1. Perancangan rasional. Jenis perancangan ini berdasarkan pada rumus matematika dari prinsip mekanika. Perancangan empiris. Jenis perancangan ini berdasarkan pada rumus empiris terhadap praktik dan pengalaman masa lalu. Perancangan industri. Jenis perancangan ini berdasarkan pada aspek produksi dalam membuat elemen mesin apapun di industri. Perancangan optimal. Ini adalah perencanaan terbaik untuk fungsi tujuan yang diberikan. Sebuah batasan yang ditentukan ini dapat dicapai dengan meminimal efek yang tidak diinginkan. Perancangan sistem. Ini adalah perancangan sistem mekanis yang rumit seperti mobil bermotor. Perencanaan elemen. Ini adalah perancangan elemen apapun dari sistem mekanis seperti piston, poros engkol, batang penghubung, dan lain sebagainya. Perencanaan berbantuan komputer. Jenis perencanaan ini berdasarkan pada penggunaan sistem komputer untuk membantu dalam pembuatan, memodifikasi, menganalisis, dan mengoptimasi rancangan. Seperti itu yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.